Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita memulai doa mulai pembelajaran terlebih dahulu. Untuk utama kelas silakan dipimpin pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, sebelumnya Bapak di sini selaku pengaku pelajaran bahasa Arab. Nah, ini Bapak mau sapa dulu. Kaifa halukum ya talamin? Alhamdulillah. Mungkin teman-teman masih belum tahu ya jawabnya ketika nanti Bapak bilang kaifa halukum ya talamin, nanti ada yang menjawab Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Kemudian setelah nanti Bapak akan menjawab ini, nanti Bapak tanya lagi Sobahul khair, sobahul nur wasurur. Nanti kalian jawabnya sobahul nur wasurur. Yang pertama jawabnya yang ini, yang kedua nanti jawabnya yang ini. Jadi berarti Ngerti, Bapak. Oke, kita coba. Kaifa halukum ya talamin? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Sobahul nur wa surur. Sobahul nur wa surur. Ya. Kemarin kita dalam pertemuan kemarin kita telah mempelajari mengenai teks percakapan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bab teks cerita atau insya. Ada yang tahu insya itu apa? Belum tahu, Pak. Nah, kalau belum tahu ini insya yakni Teks cerita. teks cerita. Dalam bahasa Arab namanya insya. Insya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Arab? Terutama seperti percakapan bahasa Arab, teks narasi bahasa Arab, teks deskriptif juga. Nah, ini di dalam hadis dijelaskan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhibbul Arab li thalath. Nah, misalnya li'anni Arab wal Quran Arab wa kalam ahli jannah Arab, rawahu Tabrani. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Arab karena tiga hal. Yang pertama karena Nabi Muhammad. Orang Arab. Kemudian yang kedua
Karena Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga apa? Karena bahasa tersebut juga Adalah bahasa Arab. Juga. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kita juga kan hidup di negara Indonesia. Nah, akan tetapi kita dianjurkan dalam agama untuk bisa memahami dan melafalkan bahasa Arab secara baik dan benar. Karena tiga hal. Yang pertama, kata Nabi Muhammad adalah orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran tersusun dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bahasa para penduduk surga, yakni bahasa Arab. Kemudian, nah lanjut, yakni apa itu lahja? Lahja, coba dibaca Mas. Nih, Mas Imam, yuk dibaca. Apa itu lahja? Apa itu lahjah? Lahjah berarti dialek atau logat. Secara lebih spesifik, lahjah mengacu pada variasi bahasa Arab yang digunakan dalam pengucapan kalimat dalam bahasa Arab. Intonasi lama bahasa Indonesia adalah naik turunnya nada dalam berbicara yang mengaruhi makna kalimat. Intonasi juga bisa diartikan sebagai lagu kalimat atau ketepatan penyajian tinggi rendah nada. Intonasi tersendiri juga bertujuan untuk memperjelas makna kalimat dalam bahasa Arab. Mungkin kalian mengerti maksudnya yang dibaca Mas Imam tadi? Tidak. Tidak. Belum. Ya. Oke. Gambaran gampangnya ya teman-teman, lahja ini adalah lahja, yakni nada suatu teks cerita deskriptif ataupun naratif. Kalau dalam bahasa Indonesia, lahja ini seperti intonasi. Jadi dalam kita berbicara, dalam kita bercerita, membaca teks, membaca pidato, pasti kita menemukan yang namanya intonasi. Nah, dalam bahasa Arab, intonasi itu berganti sebutan, yakni lahja. Sama, pengertiannya sama, akan tapi namanya yang berbeda. Contoh, seperti kita dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, kita memiliki nada tersendiri. Akan tapi dalam kita membaca suatu hadis, itu lahja atau intonasinya berbeda. Contohnya kita kembalikan ke, nah ini. Dalam membaca suatu hadis, yakni memiliki lahja yang berbeda juga. Contohnya seperti Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhibbul Arab li thalath li'anni Arab wal Quran Arab wa kalamu ahli jannah Arab rawahu Tabrani. Nah, jadi memiliki naik turunnya suatu nada dalam pembacaan teks, entah itu teks cerita, entah itu teks ceramah, teks pidato dan sebagainya. Mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang bisa mencontohkan dalam lahja membaca satu hadis ini dengan lahja yang benar. Mungkin kita baca satu-satu ya, nanti Bapak tunjukkan satu untuk membaca. Coba Mas Kholis, mulai sini sampai sini.
Bacanya pakai lahjan. Betul, pakai aja yang benar. Nanti dapat nilai nggak Pak? Tuh, nanti dapat nilai Karena plus. dapat hadiah apa? Nanti dapat hadiah. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol uhibbul Arab li salat li anil Arab wal Qur'anil Arab wa kalamu ahli jannah Arab rawahu Tabrani. Oke, nah untuk membacanya jangan lupa untuk selalu melihat titik koma yang ada seperti ini koma. Nah, untuk ini kan yang meriwayatkan adalah sahabat Abbas. Nah, perkataannya seperti ini. Dan dalam sini dan sini ini nanti berbeda secara lahjanya. Dan titik komanya nanti mempengaruhi suatu nada. Ayo dilanjut Mas Imam. An Ibnu Abbas radhiyallahu Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhibbul Arabi li thalath yani Arabi wal Qur'an Arabi wa kalamu ahli jannati Arabi. Asal. Beri tepuk tangan Mas. Nah, yang terakhir saya silakan. Bawa ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhibbul araba li salas bi anni arabi wal Qur'anu arabi wa kalamu ahlil jannah bi arabi. Rawahul At-Tabrani. Kita bertahan teman-teman. Nah, baik, kita lanjutkan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya tadi belum saya absen ya. Saya absen terlebih dahulu. Nurkhalis Abdul Latif. Oke, Pak. Wan Datul Iswan. Hadir Pak. Oke, masuk semua ya, nggak ada yang bolos ya. Saya belum dipanggil Pak. Oh belum. Oh siswa baru ya? Iya Pak. Oh iya, namanya siapa? Nama saya Johnny. Oh Johnny. Oke, kemudian kita lanjut setelah absen. Nah, kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi ini Bapak minta tolong untuk anak-anak memberi kesimpulan mengenai bab yang telah Bapak sampaikan tadi. Intinya aja. Dari bab teks cerita. Fokus pada lahjah. Untuk tugasnya ini berkelompok, coba diskusikan mengenai kesimpulannya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Nanti perwakilan satu untuk maju menuliskan kesimpulan. Yuk, Baik silakan. Pak. Yuk. Oke, waktunya sudah habis. Yuk, waktunya sudah habis. Perwakilan siapa yang maju? Saya Pak. Oke, silakan tulis. Sini aja. Satu-satu atau perwakilan aja Pak? Perwakilan aja. Perwakilan. Pak minta tolong. Oh iya. Bagus. Ah, oke.
hasil diskusi kalian tadi. Mungkin coba dibaca. Isi diskusi yang pertama itu nada atau intonasi, Pak. Kedua, Yang kedua tinggi rendahnya nada baca. Yang ketiga titik koma yang mempengaruhi nada. nah, jadi kesimpulannya ini sudah benar. Tapi ada tambahannya mengenai untuk kesimpulannya yang pertama nada atau intonasi dalam lahja itu mempengaruhi semua teks, termasuk teks cerita, teks percakapan, teks narasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tinggi rendahnya nada baca. Nah, untuk tinggi rendahnya nada baca karena titik dan koma dalam suatu teks. Karena titik dan koma. Kemudian, ini sudah ada titik dan koma pengaruhnya ada. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan dan tidak bisa dibicara. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan dari Bapak mengenai bab teks cerita ataupun insya. Untuk pertemuan depan nanti kita lanjut mengenai bab kita praktek dalam mempraktekkan baca teks dengan lahja yang benar. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Bisa untuk dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam